Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalfani Putri dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan membahas materi tentang pengertian teks cerita sejarah. Yuk masuk ke materinya. Pengertian teks cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Meskipun imajinatif, teks ini tetap memuat sejarah yang faktual, namun hanya digunakan untuk latar belakang dan beberapa unsur lainnya saja. Pada dasarnya, hampir semua prosa atau novel dapat memuat nilai sejarah jika gaya penulisan yang digunakan adalah gaya realis. Namun, kandungan sejarahnya tidak akan sekuat teks cerita sejarah. Untuk menghilangkan kekaburan yang rentan terjadi, kita juga memahami apa itu teks cerita sejarah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjut ke materi selanjutnya. Halo, perkenalkan, nama saya Safa. Sekarang giliran saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks sejarah. Teks sejarah memiliki ciri-ciri diantaranya 1. Kronologis, maksudnya disajikan sebuah teks sejarah yang memuat kejadian sebelum peristiwa, pada saat terjadi peristiwa, dan kejadian setelah peristiwa. Yang kedua, adanya konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menerangkan urutan waktu. Contohnya, pada, saat, lalu, kemudian, sebelumnya, dan setelahnya. Yang ketiga, berisi fakta. Karena cerita sejarah adalah cerita yang benar-benar terjadi, tentu haruslah memuat fakta. Fakta dalam teks sejarah ini disebut dengan data. Data dapat dilihat dari penggunaan pertanyaan 5W plus 1H. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekara Yuliananto Putri dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya ingin menjelaskan struktur teks cerita sejarah. Nah, teks cerita sejarah itu termasuk dalam kategori cerita ulang. Nah, sehingga teks cerita sejarah memiliki struktur teks sebagai berikut, yaitu ada orientasi, pengungkapan peristiwa, konflik, komplikasi, evaluasi, dan kode. Nah, di sini saya ingin menjelaskan berdasarkan menurut tim Kemendikbud tahun 2017 di halaman 43. Nah, poin pertama itu ada pengenalan situasi cerita atau orientasi atau exposition. Di bagian tersebut biasanya penulis mulai memperkenalkan latar belakang tokoh, latar belakang waktu, tempat, ataupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa-peristiwa di dalam cerita tersebut. Yang kedua itu ada pengungkapan peristiwa. Di bagian ini biasanya mengungkapkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian awal yang berpotensi menimbulkan suatu masalah atau pertentangan di cerita tersebut. Yang ketiga itu ada konflik atau raising action. Nah, di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya di dalam cerita tersebut. Yang keempat itu ada puncak konflik atau komplikasi. Puncak konflik merupakan bagian yang paling mendebarkan atau mengebohkan dari masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, yang kelima itu ada penyelesaian atau resolusi. Nah, jika tidak diikuti oleh kode, kita akan membahas kode di setelahnya. Biasanya bagian penyelesaian itu adalah bagian akhir dari cerita tersebut yang berisi bagaimana tokoh utama dan tokoh-tokoh lainnya menyelesaikan masalah-masalah mereka gitu. Nah, yang terakhir itu ada kode. Kode itu komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang juga bagian ini memberikan interpretasi amanat, tetapi tidak disarankan. Nah, bagian ini juga opsional sebenarnya, bisa dipakai atau tidak. Dan kode juga bisa untuk dipakai untuk semacam bocoran untuk buku yang keduanya atau buku lanjutannya. Nah, itu penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valentino Akbar dari kelompok Bahasa Indonesia. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama menggunakan bentuk lampau, yang kedua menggunakan konjungsi pengurut. Untuk menyambungkan antara satu peristiwa dan peristiwa yang lain, gunakan konjungsi atau kata hubung. Nah,
Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Tanoto, saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang ketiga, menggunakan keterangan dan frasa adverbial. Adverbial atau keterangan digunakan untuk mengungkapkan waktu dan cara. Yang terakhir, menggunakan kata kerja yang menyatakan tindakan. Kata kerja digunakan untuk menjelaskan peristiwa dan tindakan itu terjadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rakabi Zulkarnain. Di sini saya akan membacakan contoh teks cerita sejarah Indonesia. Yang pertama, teks cerita sejarah Tangkuban Perahu. Dulu Tangkuban Perahu yang baru-baru ini menghebohkan rakyat Indonesia keadaannya yang tiba-tiba erupsi. Setelah sekian lama tentang dibalik kemegahannya itu ternyata tersimpan sebuah cerita sejarah yang seru. Kedua, Paling Kundang. Padang juga memiliki cerita sejarahnya sendiri, di mana ada sebuah batu yang seolah sulit ditemukan di dekat pantai. Rakyat Indonesia meyakini itu adalah batu dari seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Ketiga, Candi Prambanan. Candi Prambanan yang terkenal dengan 1000 candinya. Namun siapa sangka di balik candi megah tersebut tersimpan sebuah cerita yang menakjubkan. Keempat, Danau Toba. Sebuah danau yang sudah ada sejak dahulu kala hingga sekarang. Kelima, Nyi Roro Kidul. Rakyat Indonesia pasti mengetahui cerita mistis di balik pantai selatan. Sebuah pantai yang dihuni oleh wanita cantik yang bernama Nyi Roro Kidul. Mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Salwa Savana. Hari ini saya akan menjelaskan tentang contoh teks cerita sejarah. Contoh teks cerita sejarah yang akan saya jelaskan berjudul Melemahnya Kekuasaan Jepang di Indonesia. Pada paragraf 1, sesuai struktur, dia masuknya kepada orientasi. Dan sesuai ciri-ciri yang sudah dijelaskan Safa, terdapat konjungsi temporal, yaitu pada kalimat pada tanggal 8 Desember 1941 dan juga pada tanggal 1942. Selanjutnya, pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu masuknya ke struktur urutan peristiwa. Lanjut, pada paragraf ke-6 itu masuk bagian struktur reorientasi. Reorientasi berisi akhir dari cerita teks sejarah tersebut, atau bisa juga berisi pendapat penulis tentang teks cerita sejarah tersebut. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.